Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya nggak apa-apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Soalnya kan kalau masa SD kan masih anak-anak, kayak belum tahu apa-apa toh. Ya itu kadang ranjut tangan gitu. Kayak kan anak kecil belum tahu apa-apa, kayak ngertinya ya gur nangis. Apa yang membuat semangat lagi, bangkit lagi? Allah udah ngasih kayak gini ya, berarti saya tuh kan juga orang pilihan, berarti ya udah ikhlas, yang penting ikhlas. Untuk teman-teman, untuk semuanya lah, tetap semangat jalani hidup ini, walaupun dalam kekurangan tetaplah jalani, syukuri apa yang ada, pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya lahir di Gunung Kidul 1 Januari 1991. Berusaha di bidang percetakan dan sablon. Ini istri saya namanya Nuni Wahyu Lestari, pekerjaan sebagai penjahit. Kemarin saya ketemunya juga di organisasi sih mas, pas perkumpulan yang ya di olahraga juga. Jadi olahraga menyatukan kita. Ini dulu gimana? Nggak bisa menyatu ini mas? Dulu itu pas dia latihan toh mas, terus latihan Gerdewi saya temenin gitu. Kan latihan itu satu tempat, latihan fisiknya kan di fitnessan, di angkat berat juga deket toh. Terus wah, kok anu. Berarti yang suka duluan Mas Bri? Enggak, dia mas. Oh iya dah, Mas Bri yang suka duluan. Dia tuh, Mas Pri mau latihan nggak? Aku bareng ya jemput. Oh iya siap. Kan kalau dari rumah saya ke sini sekitar 5 menit kalau nggak salah. Beda jalur tapi saya ngaler ke utara dulu terus ke tempat latihan. Untuk menjemput Iya, Mbak menjemput. Nuni. Anggap ditelepon di WA gitu ya. Aku nggak ada motor, jemput ya. Oh iya siap. Nah, dulu kan dia masih kerja di pabrik sarung tangan dulu itu. Biasanya latihan itu Sabtu. Pulang kerja. Kalau nggak pulang kerja sore biasanya. Setelah itu mungkin tumbuh atau lah mas, apa istilahnya itu, tumbuh Miseng Trisna sama Mister Kulino. begitu. Akhirnya nggak tahu kok bisa seneng sama saya gitu. Kenapa senang sama Mas Nuni? Ini ya masih seneng ini. Masih seneng gue itu. Oh, kenapa suka sama Mbak Nuni? Mungkin karena dia istimewa, unik gitu. Jarang. Orang yang tunggale. Proses kenalannya berapa lama? 2018 kenal, terus 2019 itu, Lamaran. terus 2020 Agustus tanggal 13 kita melakukan akad nikah. Alhamdulillah 2023 kemarin Maret tanggal 26 kita dikaranin seorang anak lucu, cantik cewek. Banyak terlahir difabel. Difabel ya. Bawaan lahir, tunadaksa atas, tangan. Jadi Pendek. apa ya? Tidak sempurna. Seperempat ya apa sih? Gitu loh. 3/4 ya? Iya, 3/4. Kalau Mas Bri gimana? Kalau saya itu dulu kata orang tua saya terlahir normal. Cuman kan udah latihan berdiri merangkak, terus berdiri. Terus umur 1,5 tahun atau nggak salah itu, saya itu panas tinggi. Terus dibawa ke dokter manapun tuh belum sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke dokter lagi, terus disontek katanya. Disontek itu panasnya memang turun. Lama-kelamaan tuh kaki kiri saya ini gitu, tumbuhnya itu tidak kembang sama yang di kanan, kecil satu itu. Kalau istilahnya namanya itu folio, kata orang tua saya itu. Gitu. Ya mungkin hasilnya seperti ini mas. Tapi tidak membuat saya minder atau apa, tetap harus menjalani hidup dengan baik.
Tapi nggak pernah minder, waktu kecil nggak pernah minder. Iya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya nggak apa-apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu, yang ngejek gitu. Terus saya itu ya istilahnya minder tuh, lihat teman-teman kok bisa jalannya bisa bagus, bisa seperti itu, kok saya seperti ini. Berjalannya waktu sampai dewasa, lulus sekolah, terus saya kenal organisasi penyandang disabilitas di Gunung Kidul. Nah ternyata banyak teman-teman saya itu mempunyai banyak kebutuhan khusus juga ternyata gitu. Soalnya kan kalau masa SD kan masih anak-anak, kayak belum tahu apa-apa toh. Ya itu kadang randuin tangan gitu. Kayak kan anak kecil belum tahu apa-apa, kayak ngertinya ya gur nangis. Tapi apa nggak sekolah khusus sama teman-teman disabilitas atau memang sekolah umum gitu? Kalau saya dulu itu di sekolah umum, jadi tidak di SLB. SD, MTS, sama SMK itu saya di sekolah umum. Apa yang membuat semangat lagi, bangkit lagi? Allah udah ngasih kayak gini ya, berarti saya tuh kan juga orang pilihan. Berarti ya udah ikhlas, yang penting ikhlas. Pokoknya masuk SMP itu udah mulai masa bodoh lah. Yang pasti sering diajak itu kan kayak lama-lama kan kita jadi kayak kebal itu loh Mas. Jadi ya udah biasa. Saya lulusan SMK Al-Hikmah Gubuk Rubuh tahun 2011. Banyak hal yang saya pelajari di sana. Saya dulu ngambil jurusan Teknik Informatika tentang komputer, jaringan, dan lain-lain waktu itu. Dulu itu masih kepala sekolahnya itu almarhum Pak Yusuf Mansuri. Alhamdulillah setelah saya berusaha sendiri dari SMK, sering ngasih order ke saya. Mas Pri bantu membuat kenang-kenangan kayak piala itu untuk teman-teman yang sudah PKL. Misal ada MOS, masa orientasi siswa, saya juga sering diundang ke sana untuk mengisi acara di sana, untuk memberi wawasan tentang kewirausahaan peserta didik baru di sana. Mas kenapa berwirausaha? Sebenarnya dari sekolah saya pernah sambil usaha juga, Mas. Saya dulu jualan pulsa. Masih banyak yang utang itu. Iya, bener Mas. Terus saya ya leren istilahnya itu. Berhenti terus sama kakak saya itu bikin arang dari kayu itu loh, Mas. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit Mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu. Selama 1 tahun itu di Pundong Bantul 2012. Siapa yang nawarin? Dari pemerintah desa. Jadi di Pundong itu mencari anak-anak disabilitas yang sudah lulus sekolah atau yang belum sekolah itu untuk diajari keterampilan di Pundong waktu itu. Di pusatnya di DIY. Nah, saya itu ditawarin dari Pak Lurah nggak salah dulu itu. Tanya ke ibu saya, anakmu yang mau ikut nggak apa keterampilan di Pundong, tapi selama 1 tahun nginep di asrama di sana. Ya, 2012 ikut. Aku saya sempat, waduh, mau nggak ya coba cari pekerjaan sulit toh, makanya terus bikin kayu arang sama mas saya, udah berhenti. Terus akhirnya saya ikut keterampilan di Pundong. Lulus dari Pundong itu 1 tahun tadi? 1 tahun. Di sana kan disediakan ruko kosong itu untuk khusus untuk penyandang difabel. Yang udah lulus di sana boleh menggunakan ruko itu gratis untuk usaha, untuk mengembangkan usahanya. Yang saya Fasilitasi? Ya difasilitasi tempat, hanya tempat aja. Sama kemarin kalau yang desain grafis itu dapat modal komputer, 1 unit komputer aja. Ya, teman saya ki apa langsung harap balik pulang. Ayo kita coba usaha di sini. Untuk alat-alat lain temanku kemarin yang modalin, beli catnya temanku mana. Kalau untuk meja sablon dulu itu kan ayah saya tukang, saya cuman foto tempat sablon di sebelah kan ada tukang sablon juga. Terus saya cuman foto meja sablon, tak suruh bikinin gitu. Nah, selang beberapa lama kita joinan sama tukang sablon tuh yang deket itu, kita dikasih pekerjaan, akhirnya jalan gitu. Ya begitu Mas, mungkin karena kesulitan saya mencari pekerjaan, saya harus bikin usaha sendiri gitu. Saya fasilitas di Pundong itu saya cuman 2 tahun kalau nggak salah. Terus saya kontrak di Pundong juga, masih di sana sama teman saya sampai 2015 kalau nggak salah itu. Terus saya itu berkeinginan ingin pulang buka sendiri gitu. Di rumah Gitu. Terus saya pulang, ya dibagi alat-alatnya sablon sama teman tadi. Terus saya lanjut usaha di rumah sendiri. Sempat ragu, saya bisa nggak ya usaha sendiri lagi. Saya sempat daftar lowongan pekerjaan di tukang sablon juga di daerah Sleman kalau nggak salah, nyablon sandal itu saya. Nah, itu selama
kurang lebih 1 bulan saya nggak betah, terus wah saya yakin harus berusaha sendiri gitu. Saya pulang lagi terus, dengan alat seadanya, modal sedikit, saya coba yakin bisa, nah, saya berusaha sendiri. Akhirnya saya pulang, kan masih di rumah, jauh dari jalan raya. Kalau dulu itu sulit Mas, kalau jalan raya tidak kayak sekarang bisa online gitu. Terus akhirnya saya itu ada teman yang memfasilitasi tempat juga di pinggir jalan, rumah kosong. Saya disuruh nungguin rumah itu, tidak membayar sewa, cuma bayar listrik gitu. Wah, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali tuh. Akhirnya tahun 2019 kenal Mbak Nuni ini di organisasi olahraga. Akhirnya 2020 menikah, akhirnya saya ngikut sini ke rumah Mbak Nuni di Kelurahan Banaran. Awalnya pas setelah menikah saya pindah ke sini, terus awalnya saya nempatin di ruang tamu itu 3x3 itu saya di situ ya. Ingin punya tempat lagi untuk produksi gitu ya, nabung sedikit demi sedikit, terus akhirnya bisa bikin tempat produksi sendiri di sebelah rumah mertua. Ini ya. Iya. Iya. Saat ini Mas, rutinitasmu gimana? Kan kerja juga di dinas olahraga itu, gimana sama ceritakan coba aktivitas harian? Kalau aktivitas saya sehari kan basis saya masih di atlet juga Mas. Saya masih latihan. Terus nanti kalau ada tugas dari kantor, saya ke kantor. Wow. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Biasanya nanti ada telepon dari ketua kabak umum saya, Mas Pri ada kerjaan gitu ya. Kadang saya kerjakan di rumah juga gitu. Untuk ngupload data ASN di Gunung Kidul biasanya di kantor saya itu. Ya, gitu. Kalau tidak ya saya nanti kalau di sana biasanya ada problem masalah di komputer, terus ada printer yang error, biasanya saya memperbaiki itu Mas. Di sana, gitu. Kalau kerja untuk di rumah saya malam untuk sablonnya. Biasanya sampai jam 12. Kalau tergantung banyaknya juga sih Mas, banyaknya pekerjaan. Dikerjakan sendiri Mas? Kalau cuman sedikit saya kerjakan sendiri. Tapi misal kalau banyak sekitar 100 kaos lebih itu saya ngajak adik saya untuk membantu biar cepat selesai. Semoga kedepannya bisa mempunyai karyawan sendiri dan yang tetap. Ya masih berkembang juga Mas usaha saya ini Mas. Namanya apa? Mas Pri Sablon dan Percetakan. Oh, iya. Dulu itu bingung sih Mas mau kasih nama apa ya, terus anak-anak di rumah itu Mas Pri gitu, jadi saya bikin Mas Pri. Mas Pri Sablon gitu. Jadi terkenal itu saya Mas Pri Sablon gitu. Yang saya biasa kerjakan paling banyak itu kalau di desa itu cetak undangan pernikahan itu paling banyak juga, sama sablon kaos komunitas, terus dari seragam olahraga sekolah. Dulu saya ke sekolahan nawarin, Bu kalau mau bikin kaos olahraga untuk anak-anak bisa menghubungi saya bikin kartu nama itu saya bagi-bagikan. Alhamdulillah yang netes 1-2 kalau istilahnya netes itu ya yang pesen lah 1-2 ada alhamdulillah. Teknologi yang sangat canggih sekarang juga ya saya lewat online juga, WhatsApp, Facebook gitu dan Instagram gitu. Selain 2 itu apa lagi? Besar di sini juga cetak banner Mas, tapi karena cetak banner saya masih pakai rekanan karena mesinnya yang agak gede dan lumayan mahal juga, mungkin sekitar 100 juta ke atas. Kalau di sini juga banyak umbul-umbul juga Mas yang pesan umbul-umbul, terus di sablon nama RT Kak, RT biasanya itu. Kalau biasanya kan di sini masih sering rame acara bersih dusun. Jadi kalau acara bersih dusun kalau di sini tuh suruh pasang umbul-umbul yang khas Gunung Kidul, namanya itu podang ngisep sari itu. Umbul-umbulnya kuning sama merah. Nah, itu biasanya RT-RT yang mau mengadakan bersih dusun itu masang umbul-umbul biar agak meriah. Nah, terus istri saya yang menjahit umbul-umbulnya, terus saya yang ngasih sablonnya di bawah itu untuk menandai itu RT berapa gitu. Banyak itu biasanya sampai 100 sampai 200 umbul-umbul ya. Kalau pas lagi rame. Menjahit pakai 1 tangan berarti? Iya, biasa. Jadi itu karena udah ya, Mas. terbiasa dari kecil, ya kayak punya tangan 2. Oh ya, gitu ya. Iya. Alhamdulillah Allah itu maha adil Mas. Jadi walaupun dengan keterbatasannya bisa menjahit dengan baik. Tidak menjahit umbul-umbul juga sambil dia juga bisa menjahit seragam-seragam sekolah. Biasanya di desa sini ada yang masuk ajaran baru biasanya mau jahitin seragam gitu. Permak juga itu menerima.
Selain itu saya ikut di organisasi Paralimpik Nasional Paralimpik Komite di Kabupaten Gunung Kidul. Itu organisasi olahraga yang menaungi khusus disabilitas. Kemarin ikut di kejuaraan daerah, ikut jadi pemenang juga untuk mewakili daerah Gunung Kidul. Kalau di Papua kemarin itu pas tahun 2021 itu mewakili di DIY, cabang olahraga angkat berat. Kalau untuk yang difabel itu angkat berat itu bench press. Sambil tidur itu yang diangkat gitu. Alhamdulillah saya kemarin dapat juara ketiga gitu. Nasional ya. Sempat 2 kali ikut. Pertama ikut tahun 2016 itu saya di Jawa Barat. Itu masih juara 4. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin terpilih lagi ikut di Papua. Alhamdulillah nomor 3. Kalau mulai olahraga, seneng saat kapan ini? Kalau saya itu pernah lihat di TV Mas sebenarnya Mas. Kok ada cabang olahraga untuk penyandang disabilitas gitu. Terus saya coba mencari informasi di Gunung Kidul ada nggak, ternyata ada ketuanya itu. Terus saya menghubungi ketuanya itu, terus tahun 2016 kalau nggak salah itu saya ketemu sama kebetulan ketemu sama ketuanya yang di Gunung Kidul. Terus saya diajak waktu itu, ayo ikut olahraga penyandang disabilitas waktu itu. Tapi memang basicnya suka olahraga? Kalau dulu suka main bola saya itu. Main bola? Iya. Hobi cara nih Mas? Ya jadi kiper saya tuh kalau teman-teman main. Saya pakai tongkat tuh Mas. Terus kalau lu maju teman-teman malah udah takut nanti kena tongkat saya itu. Jadi saya disuruh kiper kalau dulu masih SD gitu. Ya cuma teman-teman kampung itu main bola. Terus nanti pertandingannya hanya antar RT biasanya teman-teman gitu. Terus nggak tahu Mas bisa ikut di olahraga disabilitas itu, diajak di pas saya gabung itu alhamdulillah ada angkat berat, karena mungkin diangkat berat itu agak berat juga tuh Mas. Terus di DIY juga atletnya kemarin tuh baru ada 3 waktu itu pas saya gabung di sana. Kenapa Samer kok dipilih diangkat berat itu? Mungkin karena udah pilihan saya ya Mas. Kemarin itu di cabur-cabur lain banyak yang mengikuti, kayak gitu. Terus saya masuk yang diangkat berat. Paling enggak seminggu itu bisa sampai 6 kali. 6 kali latihan. Hampir tiap hari berarti ya? Hampir tiap hari. Hanya 1 hari untuk jeda untuk istirahat. Latihannya ngangkat berat itu bench press itu Mas. Sambil tidur itu ngangkat beban barbel sambil tidur. Kalau saya ingin yang saya raih adalah mendapatkan prestasi yang lebih baik, meskipun dalam keadaan keterbatasan saya bisa meraih prestasi yang baik. Ini sudah capai prestasi menurut Mas? Belum. Masih ingin prestasi yang lebih baik lagi. Masih permulaan ya? Iya. Kalau untuk di daerah di DIY alhamdulillah masih bisa sering dapat juara 1. Untuk nasional masih di peringkat 3. Semoga besok kalau ada event lagi bisa terpilih kembali, kan masih ada seleksi biasanya Mas untuk di DIY. Kalau Mbak Nuni itu kenapa suka olahraga? Kemarin tuh kan karena diajakan kayak atletnya Gunung Kidul kan atletik belum ada ya Mas. Ya, Pas belum aku ada yang belum ada. Tunadaksa atas belum ada kemarin itu. Kayak coba-coba kayak ikut lomba tingkat kabupaten. Tingkat daerah. Jadi antar DIY. Milih lari karena nggak ada di situ gitu. Di Gunung Kidul belum ada yang Di Gunung atletik. Kidul belum ada atletnya. Kan kalau disabilitas itu ada klasifikasinya Mas. Nanti jadi kalau bertandingnya juga yang tunadaksa atas seperti ini. Oh, sesama tunadaksa. Iya gitu. Kalau kaki namanya tuna apa? Tunadaksa bawah Bawah. ya. Tunadaksa bawah itu tunadaksa bawah. Kalau ada yang tunanetra yang mohon maaf tidak bisa melihat itu tunanetra namanya. Itu nanti yang bertanding juga tunanetra semua. Biasanya gitu klasifikasinya. Mbak Nuni tidak melanjutkan sampai ke level-level apa gitu? Enggak, kemarin 2002 harusnya ikut di Pekan Paralimpik Daerah di masih Jogja juga. Kan 2019 pernah juara juga, dapat emas 2-nya ya. Nah, pas hamil tuh Mas tadi enggak ikut. Nggak ikut. Hamil anak pertama tuh Mas, saya suruh istirahat. Besok kalau mau ikut lagi biar anaknya udah gede dulu. Anaknya lahir sempurna? Alhamdulillah Allah memberikan keturunan yang lahir dengan sempurna dengan baik. Kayak gitu nggak menurun ya? Wah, kayak gitu. Sempat saya itu takut juga sih. Duh, besok keturunan saya apa juga akan menurun ya. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik. Experience-nya gimana waktu melahirkan itu? Sempet takut, tapi ya alhamdulillah Allah itu adil.
sering terkata Allah Maha Adil gitu ya. Apa yang maksud dengan Allah Maha Adil itu? Dengan keterbatasan saya sama suami saya yang kayak gini, kalau dipikirkan apa ya kayak wong koyo ngono ki ya iso golek duit. Ya alhamdulillahnya ya ada aja rezeki yang datang. Karena Allah itu selalu memberikan jalan yang terbaik untuk saya dengan keterbatasan yang saya miliki. Ada saja jalan yang Allah berikan untuk saya. Itu pas waktu masih sekolah ya Mas, gitu. Karena ya mungkin orang tua, terus hanya seorang petani juga Mas, gitu. Pas waktu itu orang tua banyak hutang juga Mas. Gimana caranya kalau saya itu bisa membantu orang tua saya gitu. Saya harus bisa lebih baik dari orang tua saya, itu saya harus bisa membantu orang tua saya gitu. Banyak juga dulu apa ya ejekan-ejekan, Mas Briki ayahnya keluarganya banyak hutang gitu ya. Itu pernah terpuruk saya juga pas masuk sekolah gitu. Alhamdulillah saya harus bisa lebih baik gitu. Sekarang masih ada orang tua dua-duanya? Masih, alhamdulillah masih. Sudah lebih baik kondisinya? Alhamdulillah sudah lebih baik. Mas Bri juga sering bantu? Sering. Bantu apa Mas biasanya? Ya, Biasanya bantunya buat apa? bantu doa. Wah, Ya alhamdulillah saya memberikan yang terbaik lah untuk orang tua saya. Alhamdulillah. Kalau saya kan dari kecil, bapak saya di Jakarta. Saya tuh dulu waktu kecil ditinggal sama ibu saya kerja ke luar kota. Saya kan cuma sama adik saya, kurang perhatiannya orang tua. Tapi ya saya sadar orang tua saya kerja ya buat nikolin saya sama adik saya. Tapi ya nggak apa-apa, temennya banyak aja. Adik sampean normal atau ada? Adik saya normal, dari 6 bersaudara itu cuma saya. Untuk teman-teman, untuk semuanya lah, tetap semangat jalani hidup ini, walaupun dalam kekurangan tetaplah jalani, syukuri apa yang ada, pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kita. Berdoa minta sama Allah agar diberi kemudahan dan kelancaran, agar diberi order banyak. Yang penting kelancaran dalam berusaha dan hal yang lain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agung dan teman-teman lain. Semoga cerita saya ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari saya, Supriyadi dari Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.